Pemirsa, adanya serangan fajar atau politik uang menjadi salah satu tantangan besar dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Modus operandi pemberian bantuan sembako, uang, atau barang-barang bernilai ekonomi menjelang hari pemilihan tentu mencederai nilai-nilai dari demokrasi. Namun kini para pelaku maupun penerima serangan fajar harus paham bahwa kini hukuman dan juga sanksi pidana sudah menanti mereka jika terlibat dalam serangan fajar tersebut. Dan pemirsa, untuk membahasnya, terkait dengan pelaku maupun penerima serangan fajar akan bisa terancam pidana. Kita sudah terhubung dengan Ketua Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja. Selamat malam, Pak Rahmat Bagja. Malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat, terkait dengan apa saksi atau sanksi pidana yang akan diterima oleh pelaku serangan fajar ini dan juga penerima dari serangan fajar tersebut, Pak, sebenarnya? Berbeda dengan pemilihan umum, ya, itu tindak pidana pemilihan berkaitan dengan politik uang, pemberian yang mempengaruhi pemilih, itu dihukum pidana baik pemberi maupun penerima. Ini perbedaan dasar antara pemilu dan pemilihan. Pada saat pemilu, hanya pemberi yang dipidana. Sedangkan sekarang di pemilihan, baik pemberi maupun penerima. Ini yang patut kiranya harus hati-hati teman-teman, dan ancamannya lebih tinggi daripada ancaman pemilihan umum untuk tindak pidana pemilihan. Jadi tidak boleh dianggap wajar terhadap serangan fajar ataupun serangan ataupun penerimaan politik uang pada saat tindak pidana pada saat pemilihan pada daerah kali ini. Oke, hukumannya berapa lama penjara atau ada dendanya juga atau seperti apa, Pak, spesifiknya? Ada dendanya. Kalau sebentar saya lupa ini. Saya kira di atas, kalau di pemilu Yeah. Dia 2 tahun, tapi di sini di atas lebih dari 2 tahun ini kalau pidana politik uang untuk pemilihan. Bentar ya, Mas ya. Iya ya, Pak, silakan, Pak. Oke. Jadi untuk pilkada itu, Mas, minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. 36 berarti 3 tahun ya. 72 dan maksimalnya 72 bulan, berarti lebih dari 6 tahun. 3 tahun. Ya. Kemudian dendanya minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Dan hukumnya setiap orang baik pemberi maupun penerima. Kalau ini yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Gitu, Mas. Baik. Dari data-data yang dimiliki oleh Bawaslu sendiri, apakah memang ancaman dari pidana ini bisa efektif sebenarnya untuk mengurangi dari politik uang? Kalau ancaman pidananya tidak bisa dilihat apa-apa efektif atau tidak, tapi kalau ancamannya tentu lebih berat daripada tindak pidana pemilu untuk kasus politik uang. Namun masyarakat harus disadarkan bahwa sanksi yang dikenakan dalam tindak pidana itu bukan hanya pemberi tapi penerima. Jadi lebih meluas ya, Mas. Jadi nggak hanya pemberi tapi juga penerima. Oleh sebab itu, masyarakat harus berhati-hati ketika menerima uang. Nah, untuk kasus tadi yang di Goa ya, yang di Goa, atau di mana, atau di yang guru ASN, makanya sanksinya diperberat. Sanksinya diperberat itu dalam tindak pidana. Ada namanya pemberatan terhadap sanksi tersebut. Jadi kasusnya itu bisa tambah sepertiga itu. Ya, itu jadi masalah itu buat teman-teman yang ASN yang melakukan tindak pidana politik uang. Jadi, Mas, efektif atau tidaknya dapat kita lihat nanti dari hasil pilkada kali ini. Tapi saya kira bisa efektif, bisa juga tidak. Namun ya, dengan adanya tadi tim kampanye akan sangat berhati-hati dalam melakukan tindak pidana politik uang. Jadi bisa efektif dalam kasus, dalam halnya peningkatan sanksi daripada tindak pidana pemilu yang sanksinya lebih tidak lebih
berat daripada tindak pemilihan. Kalau tindak pemilihan tadi 72 bulan, sehingga itu bisa langsung ditahan, Mas. Kalau tindak pidana politik uang itu langsung ditahan, tidak kemudian nunggu bisa bebas atau tidak, langsung ditahan, diproses, dan tindak pidananya cepat. Dalam waktu 1 bulan itu sudah mulai proses di beberapa hari, kemudian akan, kalau ini lebih cepat ya, 5 hari, bisa kurang dari 1 bulan sudah masuk ke pengadilan, dan 1 bulan sudah muncul putusannya. Dan begitu muncul putusan, itu yang kemudian bisa dilaksanakan. Baik, Pak Bagja, terkait dengan politik uang ini nampaknya sudah menjadi kebiasaan menjelang pemilihan kepala daerah begitu ya. Dan apa kira-kira evaluasi yang perlu Anda sampaikan? Karena mungkin dari beberapa kali pemilihan kepala daerah juga pasti ada saja kasus dari politik uang ini. Apakah memang sanksinya atau hukumannya terlalu rendah, terlalu biasa, jadi masyarakat tidak sadar dengan akan hukuman ini, atau seperti apa kalau Anda melihatnya? Pertama adalah bukan hanya sanksinya terlalu rendah. Nah, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi itu menentukan juga bagaimana politik uang terjadi. Misalnya kasus di sekolah ini, Mas. Di sekolah ini berarti tingkat pendidikannya tinggi, sehingga masyarakat kemudian melaporkan langsung pada aparat keamanan setempat atau kepada Bawaslu. Oleh sebab itu, di tingkat pendidikan, kejadian-kejadian politik uang bisa terungkap, terekspos. Namun, di lingkungan masyarakat yang kemudian sangat permisif terhadap politik uang, hal tersebut susah untuk kemudian di-blow up ataupun ditindaklanjuti. Bahkan ketika misalnya nih, ketika ditangani Panwas, kemudian yang bersangkutan tidak mengerti dan tidak tahu. Saya tidak tahu yang berikannya, saya tidak tahu. Nah, kemudian itulah yang terjadi. Jadi saya kira kesadaran masyarakat terhadap adanya politik uang itu harus diperkuat, tingkat ekonomi juga harus diperkuat. Karena itu tingkat ekonominya rendah, maka tindak pidana politik uangnya pun akan. Dan prediksi kami terbukti nih, Mas, kerawanan pilkada kali ini ya itu akan ada di hari tenang, masa akhir hari tenang, dan menjelang pemungutan suara. Oke. Baik Pak Bagja, kita akan nantikan supaya nanti pilkada besok, terutama mungkin di kota Jakarta yang mendapatkan exposure cukup besar, dapat berjalan dengan baik seperti yang Anda sampaikan, agar sanksi-sanksi tadi dapat ditegakkan dengan baik. Terima kasih Ketua Komisioner Bawaslu, Pak Rahmat Bagja, telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, Pak. Malam, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.